teman-teman, selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya, lipat tangannya, terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Belkata. Dek 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 dek. Git, kamu kedengeran gak Git? Aku nih deg-degan loh Git. Wah, kamu deg-degan apa, Re? Sampai aku kedengeran loh suara deg-deganmu itu. Kamu mau tahu gak Git? Cerita yang paling menegangkan. Wah, cerita apa? Aku pengen tahu dong. Tahu gak sih Git? Kemarin itu papaku kan ajak aku sama adikku ke toko elektronik. Wah, itu pasti seru. Kamu mau beli HP baru ya? Pengen. HP ku kan udah jadul. Bukan. Papaku itu loh kan WFH. Terus lagi butuh laptop baru, jadi mau beli laptop. Jadilah aku diajak sama adikku ke sana. Oh, jadi beli laptopnya papamu. Iya, tapi Git, tahu nggak Git? Tiba-tiba, Aduh, bunyi prak. Bunyi apa itu, Re? iya, aku lagi lari-lari sama adikku. Tahu-tahu kita nyenggol laptop. Hah? Berarti bunyi prak tadi laptop? Iya, dan kamu tahu nggak Git, yang lebih serem lagi, laptop itu yang paling mahal di toko itu. Hah? Gimana terus, Re? Iya, aduh, aku sampai nangis loh Git. Laptopnya tuh ya langsung jatuh, patah, gak bisa nyala lagi, rusak total. Wah, kamu berarti langsung disuruh ganti tuh sama pemilik tokonya. Iya, aku bilang aku mau kerja setiap hari Sabtu. Kan kita libur setiap Sabtu. Aku bilang aku mau kerja di toko itu sampai hutang-hutangku lunas semuanya. Wah, itu sih masuk akal, Re. Cuma mau berapa lama kamu kerja di sana? Pasti udah sampai nenek-nenek loh, Re. Iya juga ya, Git. Lagian kamu tahu kan celenganku yang ayam itu, Git? Iya. Wah, itu ringan banget kok celenganmu itu kayaknya. Iya, isinya kan uang koin 100 semua. Mana cukup buat gantiin laptop mahal. Iya, itu kayaknya nggak cukup deh. Terus gimana jadinya, Re? Akhirnya kamu tahu nggak, Git? Papaku yang bayar lunas semuanya. Laptop yang mahal itu dibayar sama papaku. Hah? Papamu jadinya yang bayar? Iya, aduh aku sampai nggak enak sama papaku. Mahal banget loh itu harganya. Wah, papamu kenapa ya mau bayarin itu untuk kamu, Re? Karena papaku itu sayang banget sama aku. Aku ini kan anaknya, Git. Jadi papamu ya yang bayar lunas semuanya untuk kamu ya, Re? Iya, Git. Cintanya papa itu besar banget buat aku loh, Git. Iya ya, aku juga jadi ingat kalau cintanya papa kita itu besar banget buat kita.
Iya loh Git, kita harus sayang ya sama papa ya. Iya, Re, bentar lagi kan ada bel kata. Oh iya, iya. Aku nih banyak banget pertanyaan Git. Ayo Git, kita pulang dulu yuk Git. Iya, yuk kita pulang siap-siap pakai baju yang rapi untuk nanti kita mau tanya-tanya ke Lose Agustin. Iya, aku juga mau catat-catat dulu pertanyaan-pertanyaanku. Yuk, Re. Ayo. Re, Apa Git? kita kan sudah ditebus sama Tuhan. Iya. Terus apakah yang dimaksud dengan penembusan itu? Waduh, aku takut keliru jawab Git. Mending kita tanya aja yuk sama Ibu Agustin yuk. Bener banget. Yuk kita panggil bareng-bareng Bu Agustinnya yuk. Yuk. Bu Agustin. Selamat sore anak-anak sekalian. Jumpa lagi di acara Bel Kata, Belajar Katekismus Anak. Hari ini Bu Agustin bersama Bu Hani. Halo, sampai ketemu lagi. Ya, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari katekismus yang ditanyakan melalui Rere dan Gita. Ayo anak-anak, sekarang coba pertanyaan yang tadi ditanyakan sama Rere dan Gita. Dia bertanya, tanya apa ya? Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan penebusan? Nah, penebusan itu apa ya? Kita dengarkan ya, kira-kira Bu Hani mau kasih penjelasan seperti apa kepada anak-anak, Bu? Penebusan itu apa? Nah, seperti cerita tadi, Rere dan Gita, yang orang tuanya itu akhirnya yang membayarkan laptop itu buat mereka. Orang tuanya yang menggantikan laptop tersebut. Nah, Kristus itu seperti itu. Kristus itu memenuhi tuntutan keadilan Allah melalui sengsara dan kematiannya. Jadi Yesus itu yang membayar dosa-dosa kita demi menjawab atau menebus yang namanya tuntutan keadilan Allah. Seperti yang dikatakan Efesus 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jadi Bu Hani, ini kan berarti Kristus memenuhi tuntutan keadilan Allah. Artinya nih kita orang berdosa. Kalau namanya dosa nggak bisa dibiarkan begitu saja ya. Tapi dosa itu harus dihukum. Betul sekali. Ya, betul ya. Nah, yang berdosa itu kan manusia. Berarti yang harus dihukum manusia ya Bu Hani ya? Nah, oleh karena itu semua manusia kan berdosa. Jadi adakah manusia yang tidak berdosa? Oh ya nggak ada, manusia semua jatuh dalam dosa. Tapi ada satu manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kira-kira kamu tahu nggak siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Nah, betul sekali. Tuhan Yesus Kristus itu juga adalah manusia. Maka cuma Tuhan Yesus Kristus yang bisa memenuhi tuntutan keadilan dari Allah Bapa. Betul. Sehingga melalui kematiannya di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa yang harusnya dihukum dia kan ya. Betul. Tapi sekarang digantikan. Yang menggantikan hukuman adalah Kristus. Sehingga penebusan itu dilakukan melalui Kristus ya. Sehingga kita mendapat pengampunan dosa. Jadi kita nggak bisa ya menebus diri kita sendiri ya Bu Hani. Bisa, karena kita berdosa. Tidak ada manusia yang mampu membayar dosa-dosanya sendiri. Dan ternyata ada satu manusia yang tidak berdosa. Dan kita tahu dia adalah Yesus Kristus. Kemudian karena dia mengasihi kita, dia rela untuk menderita sengsara melalui kematiannya. Untuk menebus dosa-dosa saya dan kita semua. Jadi Allah yang menebus dosa manusia. Itu semua anugerah dari Tuhan saja ya. Melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Berarti kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ditebus enggak Bu Hani? Ya sudah pasti tidak. Oke, tidak ditebus oleh Kristus. Tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus dia ditebus. Anak-anak di rumah, kalian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kan?
maka kamu menjadi orang yang ditebus oleh Kristus, orang yang diselamatkan, yang diampuni dosanya. Nah, jadi hutang dosa kita telah ditebus oleh Kristus satu kali dan sampai selama-lamanya. Nah, kemudian Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Ya, kita diberikan penolong yang sempurna. Maksudnya siapa, Ibu? Penolong yang diberikan kepada kita ini. Nah, penolong itu yaitu Roh Kudus yang terus-menerus menjamin kamu dan menolong kamu untuk meninggalkan dosa dan hidup suci. Wah, ini berita bahagia, Bu Hani. Sudah kita orang berdosa, orang yang nggak layak, harusnya dibuang, tapi kita ditebus, dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus melalui kematian di atas kayu salib. Bukan cuma di situ, kemudian kita juga mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya dan terus-menerus membuat kita untuk hidup meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kita orang yang paling beruntung. Betul sekali. Tidak ada yang menerima kasih demikian besar seperti orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Nah, anak-anak ya, kita sangat bersyukur untuk hal ini. Oke, sekarang kita mau dengar lagi nih pertanyaan berikut dari Rere Gita. Pertanyaannya apa ya? Git, aku Iya. ini lagi pusing 7 keliling. Aduh, kamu pusing apa lagi? Aku punya pertanyaan yang bikin aku bingung banget. Nah, kalau kamu bingung, aku juga jadi ikut-ikutan bingung, Re. Kamu tahu nggak sih jawab pertanyaanku ini? Dengerin ya. Ya, Jaminan apa yang diberikan oleh Allah Bapa melalui covenant anugerah? waduh, pertanyaannya udah panjang, terus sulit banget. Pasti aku juga bisa jawab itu, Re. Lah, ya udah deh. Kalau gitu daripada kita sesat, mendingan kita tanya Bu Agustin aja yuk. Iya bener, daripada kita salah-salah jawabnya, kita tanya yuk ke Bu Agustin. Ayo. Pertanyaan dari katekismus yang dikatakan oleh Rere Gita. Pertanyaannya adalah, jaminan apa yang diberikan oleh Allah Bapa melalui covenant anugerah? Jaminan apa yang diberikan oleh Allah Bapa melalui covenant anugerah ini? Bu Hani? Nah, yaitu jaminan bahwa kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus akan mengalami yang namanya pembenaran dan sekaligus juga pengudusan bagi setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus tadi. Berarti kita dibenarkan dan dikuduskan. Betul. Padahal kita kan orang yang berdosa ya. Betul Aduh, sekali. dosanya banyak banget. Dosa kita itu tidak terhitung. Aduh, begitu. Kita tuh kayak sebenarnya kita sampah ya, Bu Hani ya. Betul. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya Bu Agustin ditangkap polisi. Wah, gimana tuh caranya supaya bisa bebas? Gimana ya caranya ya? Saya tapi nggak pernah ditangkap polisi sih, jadinya bingung deh. Nah, gimana Bu Hani maksudnya Kalau nih? salah, ya dinyatakan bersalah. Oh, oke. Jadi Bu Agustin harus dicari bukti-bukti dulu apakah bersalah atau tidak bersalah. Nah, manusia itu dia berdosa berarti dia bersalah. Tapi kalau dia dinyatakan tidak bersalah berarti dia benar. Berarti kita dinyatakan benar. Betul. Padahal kita orang Bersalah. berdosa bersalah. Iya. Kok bisa begitu ya? Karena Yesus Kristus yang sudah dinyatakan bersalah. Oh, berarti Yesus Kristus itu yang gantiin kita ya, Bu? Betul. Waduh, kita ini adalah orang-orang yang paling berbahagia. Betul, karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Wah, puji Tuhan banget. Puji Tuhan sekali anak-anak. Jadi Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya kita bisa dibenarkan oleh Allah.
Wah, ini sesuatu yang indah sekali. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 24 juga dikatakan, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Lalu Titus 3 ayat 5, apa tuh Bu Hani Titus 3 ayat 5? Di dalam Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepadanya oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Oh begitu, berarti Tuhan sudah menyelamatkan kita bukan karena saya pintar, bukan karena saya baik ya Bu. Betul. Bukan karena, wah Bu Hani ini rajin ke gereja loh, oh Bu Hani ikut paduan suara loh. Sehingga Bu Hani jadi layak ya diselamatkan, bukan itu ya, tidak, bukan ya. Sama sekali tidak. Kita orang berdosa mana ada yang bisa begitu. Tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, maksudnya apa nih Bu? Karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, lahir baru ya maksudnya? Iya, maksudnya rahmat itu adalah karena anugerah Allah yang membuat kita kemudian lahir kembali, orang yang percaya kepadanya kemudian dilahirkan baru. Nah, jadi kayak tadi ya, seandainya kayak ditangkap polisi tadi, waktu Bu Agustin ditangkap nih, wah dinyatakan bersalah kan? Lalu Tuhan Yesus itu kemudian menebus dia yang menjadi berdosa, dia yang menjadi bersalah. Lalu statusnya ibu gimana dong? Nah, kemudian Ibu Agustin diberi status baru. Itu yang dikatakan lahir kembali. Iya, saya sekarang berarti statusnya baru, menjadi orang yang dilahirkan baru oleh karena Roh Kudus melahirbarukan saya. Wah, kita menjadi orang yang dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah. Nah, anak-anak, bersyukur ya kepada Allah karena Tuhan Yesus telah menebus dosamu, dosa Bu Agustin, dosa Bu Hani, dan kita juga dikaruniakan kebenaran, diberikan kebenaran untuk melakukan kebenaran. Nah, anak-anak, kalian harus berdoa terus, minta anugerah Tuhan agar kamu bisa mempermuliakan Allah dalam hidupmu selama-lamanya ya. Jangan hidupnya melawan orang tua. Jangan kamu sembarangan sekolah, nyontek aja deh, nyontek, nggak mempermuliakan Allah itu namanya. Namanya mempermuliakan Allah itu belajar, serius belajar, nurut sama papa mama, lalu juga bersungguh-sungguh kalau berdoa, lalu bersungguh-sungguh juga dalam ibadah. Itu adalah bagian juga dalam mempermuliakan Allah. Jadi kamu anak-anak Kristen harus begitu. Bersungguh-sungguh untuk hidup benar ya, sampai selama-lamanya. Rere, Iya, Git. gimana sama jawaban Bu Agustin? Sudah jelas belum? Iya, jelas banget, Git. Tadi kata Bu Agustin, jaminan pembenaran dan pengudusan bagi setiap orang yang baginya Kristus telah mati, Git. Wah, jawabannya mantep banget ya. Kita jadi lebih paham. Iya, betul-betul. Tapi kan Re, kita masih banyak kesalahan. Bagaimanakah Allah dapat membenarkan dirimu? Gimana ya, Git? Kita tanya lagi aja yuk sama Ibu Agustin yuk. Ayo kita tanya lagi, kita panggil bareng-bareng yuk Bu Agustinnya. Bu Agustin. Nah, pertanyaan berikut, pertanyaan ke-53, ya, pertanyaan dari Rere Gita juga ini. Bagaimanakah Allah dapat membenarkan dirimu? Gimana Bu Hani? Allah membenarkan dirinya Bu Hani, padahal Bu Hani kan orang berdosa, Bu Agustin juga orang berdosa. Gimana ya Allah bisa membenarkan diri kita itu? Nah, dengan cara Allah itu mengampuni segenap dosa-dosa saya, dosa-dosa Bu Agustin, dosa-dosa kamu semua, dan menyatakan kita ini benar.
Oleh karena itu di dalam Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, berarti kita manusia yang baru ya. Yang Betul, lama betul. hidup dalam dosa itu sudah hidup yang lama ya, dibuang Betul, ya. betul. Oh iya, Jadi ada lagunya juga ya, kita mesti memiliki hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu hidup baru Bu ya? betul. Betul. Jadi kita yang tadi ya seperti yang diceritakan waktu sebelumnya bahwa kita itu yang bersalah, kemudian kita tidak bisa membebaskan diri sendiri, kemudian Yesus itu menggantikan kita menjadi bersalah dan kemudian kita dinyatakan benar padahal kita orang berdosa. Nah, oleh karena itu pada waktu kita sudah menjadi benar, itu berarti kita sudah menjadi manusia baru. Oke. Nah, berarti yang dilakukan Tuhan itu luar biasa. Kita ini seperti orang yang tertutup lumpur dosa, begitu banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus membasuh ya dosa kita dengan darahnya dan memakaikan kita pakaian yang baru, pakaian kebenaran ya Bu ya. Betul. Pakaian kebenaran. Sekarang kita bukan lagi orang yang dihukum ya. Betul. Kita orang yang dibebaskan ya. Ya, dan kita orang yang dibenarkan dan dilepaskan dari hukuman karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu. Ya, berarti anak-anak kita sudah dibebaskan dari dosa untuk melakukan kebenaran. Bukan bebas untuk melakukan dosa loh, tapi kita dibebaskan dari dosa untuk melakukan kebenaran. Demikian anak-anak sekalian, puji Tuhan ya untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sampai jumpa di acara Bel Kata yang selanjutnya. Pesan untuk anak-anak sekalian, Bu Hani? Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa, maka mulai sekarang kita jangan lagi berbuat dosa. Ya, hidup dalam kebenaran. Sampai jumpa.